Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Pak Rangga Fajar Abdillah, STM Link dari Program Studi Ilmu Lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini, salam perkenalan juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi ya, kebanyakan dari RPL PG PAUD. Untuk memudahkan dalam pertemuan perkuliahan, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan melalui video Zoom berupa rekaman video. Jadi mungkin dari perkenalannya cukup singkat saja, kita langsung ke materi mata kuliah kewirausahaan atau technopreneurship. Oke, di sini saya akan share screen dulu untuk materi pada pertemuan pertama. Ya. Oke, technopreneurship. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap ya. Hampir di semua program studi di Universitas IPET diberikan mata kuliah technopreneurship. Oke, sebetulnya saya ini juga pertama kali memberikan mata kuliah technopreneurship ini biasanya ini oleh Pak Adi Nova. Jadi kebetulan sekarang saya yang ditugasi dengan latar belakangnya mungkin sebagai tidak hanya sebagai pengajar di ilmu lingkungan, saya juga menjalankan beberapa usaha di luar aktivitas saya sebagai dosen. Langsung saja, pada mata kuliah ini capaian pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa yaitu ada 12 item ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu menentukan motivasi dan karakter wirausaha dalam diri. Kemudian mampu mengidentifikasi peluang usaha yang relevan, dan mampu menyusun perencanaan usaha yang sesuai dengan segala unsur dibutuhkan. Kemudian juga mampu menganalisa proses usaha mulai produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Dan juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi wirausaha. Kemudian mampu menerapkan motivasi berwirausaha, dan mampu menentukan dan menerapkan karakter wirausaha yang akan digeluti. Kemudian mampu menganalisa perbedaan produk, barang, dan jasa. Dan mampu melakukan identifikasi peluang usaha. Kemudian juga mampu menyusun struktur usaha dan manajemen usaha, dan mampu menyusun perencanaan usaha dan strategi pemasaran usaha. Kemudian masih juga mampu menyusun strategi untuk pengembangan usahanya. Oke, itu adalah beberapa capaian pembelajaran mata kuliah technopreneurship kali ini. Untuk pekan pertama, langsung masuk kepada yang apa namanya definisi kewirausahaan. Dan nanti juga ada karakter seorang wirausaha seperti apa. Langsung kita bahas ya. Oke. Sebelum menginjak ke materi inti, pasti beberapa mahasiswa bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan technopreneurship, kemudian apa itu entrepreneurship, dan apa yang membedakan. Dalam dunia kewirausahaan, istilah technopreneurship juga umum dikenal selain entrepreneurship. Jadi, secara basic, technopreneurship adalah entrepreneurship atau kewirausahaan dengan berbasis usaha. Sesuai namanya, technopreneurship adalah aktivitas bisnis atau usaha yang berbasis pada teknologi, penerapan teknologi ya. Bisnis atau usaha ini semakin membuka peluang bisnis baru untuk memanfaatkan kehadiran teknologi. Oke, di sini adalah salah satu portofolio yang
usaha yang saya geluti yaitu Gria Rencana, yaitu bidang usaha yang bergerak pada perencanaan hunian atau properti, baik rumah, perkantoran, juga sampai ke pekerjaan, yaitu mendesain, memborong atau mengerjakan rumah atau suatu bangunan dari nol sampai jadi. Itulah mungkin yang melandasi kenapa dekan dekan KIP, khususnya di sini adalah Kaprodi Biki PAUD, yaitu Bu Maria Denok, mungkin menunjuk saya sebagai dosen pengampu mata kuliah teknopreneurship kali ini. Oke, bidang usaha ini sudah saya geluti hampir 2 tahun ya. Memang followersnya masih sedikit, tapi portofolio pekerjaannya cukup banyak. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa atau teman-teman mahasiswa bisa saling kontak saya untuk tahu lebih banyak mengenai bidang usaha yang saya geluti. Oke, itu sedikit background kewirausahaan yang saya geluti sampai sekarang. Ya, ini orientasinya ya untuk mendapatkan uang ya, tentu. Jadi wirausaha, apalagi technopreneurship. Jadi di sini saya juga menggunakan teknologi-teknologi konstruksi yang baru untuk mendukung apa yang menjadi usaha saya. Oke, kemudian kita masuk ke definisi usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha atau wirausaha adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mengarahkan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya sebagai upaya untuk mencari atau membuat sesuatu. Tentunya sesuatu ini nanti ditawarkan atau digunakan kepada mitra ataupun klien ataupun konsumen. Sehingga terbentuk simbiosis mutualisme ya, seharusnya konsumen merasa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian produsen atau pengusaha di sini mendapatkan honor atau upah dari usaha yang telah dilakukan. Di mana Wira memiliki arti sebagai pahlawan, pejuang, berbudi luhur, bermata agung, manusia unggul dan gagah berani. Sedangkan kata usaha berarti sebuah perbuatan ataupun amalan, bekerja dan berbuat sesuatu. Seorang usaha bisa mengambil sambil menjalankan usaha mereka sendiri sekaligus sebagai owner. Sementara dimaksud dengan wira swasta adalah seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan atau di tempat usaha orang lain. Jadi di sini cukup jelas ya perbedaan antara wirausaha dan wira swasta. Wira usaha yang jelas itu biasanya wirawiri banyak usaha. Orang wira swasta ya wirawiri membesarkan perusahaan swasta yang di mana dia berada. Oke, sekarang menurut para ahli ada 3 pendapat ya. Yang pertama itu menurut Richard Cantillon pada tahun 1775, ini sangat lama sekali ya literasi yang saya gunakan. Itu kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang beresiko atau ketidakpastian. Ini lebih ke bentuk usaha dagang ya, jual beli. Definisi yang diberikan oleh Richard Cantillon. Kemudian yang menurut Thomas Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Dan yang terakhir menurut Norman Scarborough dan Thomas Zimmerer, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Oke, di sini lebih kompleks lagi ya pengertian diberikan oleh Norman dan juga Zimmerer. Berarti Thomas Zimmerer memberikan 2 kali ya pada poin 2 dan poin 3 memberikan pendapatnya. Jadi wirausaha itu sebagai apa ya, mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, juga tanggung jawab yang tidak sedikit. Untuk itu dia berharap mendapatkan balas jasa baik berupa bentuk uang ataupun kepuasan pribadi lainnya.
Mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya definisi wirausaha. Nah, ini kata data. Data dari UMKM ya ini ya, untuk UMKM di Indonesia itu terus bertambah. Mulai pada tahun 2015 sampai 2019 itu di sini dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh UMKM pada tahun 2015 itu bisa menyerap 96,9% tenaga kerja. Kemudian kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto, kemudian memberikan 60% total investasi, kemudian 15,6% kontribusi terhadap ekspor non migas. Ini baru satu sektor ya, satu merek dagang ini Aqua ini. Ini ada data-data yang dipunyai oleh perusahaan Aqua. Kemudian selain itu data pemerintah sebagai bentuk dukungan bagi kemudian bisnis UMKM pada tahun 2021 melalui Kementerian Perekonomian dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf itu ada 2,4 triliun bantuan dana, kemudian berkolaborasi dengan Kemenkop UKM. Besar ya angkanya ya. Kemudian dalam Kementerian Koperasi UKM itu ada 3,6 triliun, wah lebih besar dari Kementerian Pariwisata ya. Dianggarkan untuk di program BPUM, ada 3 juta penerima. Intinya adalah pemerintah sangat mendorong apa yang menjadi concern para pelaku usaha mikro kecil menengah ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan materi kuliah di sini harapannya membantu memperbaiki atau meningkatkan angka-angka statistik di sini ya. Banyak UKM-UKM terbentuk dari mahasiswa prodi PG PAUD yang mau menjalankan usaha atau bergerak swasta. Ya, ini hampir sama seperti tadi ya, ada stimulus atau bantuan untuk UMKM tahun 2021 yang lalu. Jadi total alokasi anggaran untuk UMKM pada tahun 2021 itu 699 triliun, besar sekali ya. Oke, karena ini untuk banyak masalah ya di tahun 2019 sampai 2021 pemulihan ekonomi terutama, jadi memang pelaku usaha di sektor mikro kecil menengah itu memang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain itu juga ada bentuk pinjaman usaha ringan atau KUR ya, kredit usaha ringan. Kebijakan-kebijakannya itu yang pro terhadap pelaku usaha itu ada perpanjangan tambahan subsidi bunga sebesar 3%, kemudian ada penambahan plafon KUR hingga 253 triliun. Ada penundaan angsuran pokok, jadi tidak ditagih-tagih terus sama debt kolektornya ya, wayai ya, seperti itu. Jadi intinya pemerintah kembali lagi menunjukkan keberadaannya melalui program-program bantuan untuk UMKM pada seluruh sektor pelaku usaha. Oke, kemudian kita mengerucut ke bentuk usaha. Ada apa saja sih bentuk usaha? Jadi baik dari aspek pengertian, tujuan, fungsi, sifat, dan bentuknya itu harus dipahami ya secara tidak usah dihafalkan, cukup dipahami saja bahwa badan usaha atau perusahaan itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Jadi pengertian badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis atau hukum formal, kemudian bentuknya itu atau teknisnya itu berupa perusahaan. Tujuan badan usaha itu mencari laba atau memberikan layanan, kemudian perusahaannya atau teknisnya itu menghasilkan barang dan jasa. Jadi bentuknya dulu ini lebih general, kemudian perusahaannya adalah wujud dari apa yang menjadi
tujuan badan usaha itu dibentuk. Badan usaha fungsinya sebagai organisasi untuk mengurus perusahaan. Kemudian perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian sifatnya, badan usaha itu resmi, formal, dan abstrak, dapat dilihat dari akta pendirian. Abstrak tapi bisa dilihat melalui akta pendirian, biasanya ini dari notaris ya. Kemudian perusahaan itu resmi atau tidak, dan konkret artinya ada kegiatan. Intinya ada proses produksi di situ, proses pemasaran dan sebagainya. Kemudian bentuknya untuk badan usaha bisa berupa perseroan terbatas, PT, firma, koperasi, CV, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya itu ada yayasan ataupun koperasi. Itu juga bentuk-bentuk badan usaha yang menggeluti bidang-bidang kewirausahaan. Kemudian untuk perusahaan bentuknya itu banyak sekali ya. Jadi alat mencapai tujuan dari badan usaha tersebut itu bisa berupa pabrik, bengkel, unit produksi, atau bahkan kalau jasanya itu bentuk usahanya berupa jasa pendidikan misalnya, bisa berupa bimbel, tempat les, atau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk usaha yang real, yang konkret, yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh kebanyakan orang, baik itu berupa berangkat dari kebutuhan akan ekonomi ataupun berangkat dari hobi atau passion ya. Ini kita lihat ada penjual bunga keliling, dan ada pengrajin kayu, dan ada penjual makanan, mulai gerobak, dan ada juga penjual buah. Oke, itu adalah bentuk-bentuk usaha yang bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok ya. Kemudian kita masuk kepada konsep kewirausahaan. Tentunya dalam menjalankan usahanya, seorang wira swasta, mohon maaf, seorang wirausaha di sini juga harus mempunyai konsep yang matang. Biasanya adalah konsep-konsep yang harus ada bagi seorang wirausahawan itu adalah dia memiliki satu, yang pertama, kelincahan atau agility. Ini adalah merupakan bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu yang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga mudah beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Intinya orangnya itu fast respon ya, melihat ada peluang apa atau mungkin bahkan ada masalah apa dalam lingkungan atau masyarakat sekitarnya, dia bisa memberikan alternatif solusi, memberikan jawaban yang muaranya bisa untuk menghasilkan pemasukan, tentunya dengan mendapatkan honor ya, atau upah atas jasa ataupun produk yang telah mereka berikan. Dan kelincahan ini berkaitan erat dengan kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal baru. Oke. Kalau ada pandemi datang tiba-tiba, seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup kita, dari sisi wirausaha, seorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, maupun orientasi pasar. Oke, kemudian adalah konsep yang harus dimiliki seorang kewirausahaan adalah endurance atau daya tahan. Menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Ketahanan pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Jadi daya tahan ini sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan juga. Ini juga berpengaruh pada mental ya, dipengaruhi oleh mental kesiapan seorang wirausahawan itu untuk bisa tangguh atau tahan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap usahanya ataupun yang berdampak langsung terhadap perusahaannya. Oke, jadi hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi yang bisa lolos dari ujian. Kemudian yang ketiga adalah konsep kecepatan. Intinya adalah seorang dalam melakukan gerakan kesinambungan dalam waktu singkat-singkatnya.
Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju menjawab tantangan pasar dan secepat apa seorang usaha mampu maju melebihi pesaing-pesaingnya. Jadi ada istilah ya, posisi menentukan prestasi. Jadi siapa yang merespon lebih cepat, biasanya mereka yang akan menuai atau memanen lebih dahulu. Walaupun nanti padanya muncul bentuk-bentuk usaha yang serupa sejenis, tapi setidaknya seorang pionir atau pendahulu itu pasti dapat tepat tersendiri di hati para konsumennya. Kemudian juga dengan start lebih dulu, mereka akan lebih adaptif, lebih tahu kebutuhan dan lebih mengenal pola-pola yang diperlukan oleh konsumennya. Oke, kemudian ada konsep yang keempat yaitu kelenturan atau fleksibilitas ya. Nantinya adalah mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor diperlukan dalam beradaptasi. Seorang usahawan dia akan memiliki kemampuan adaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu mengmaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Oke, ini contohnya adalah terjadi perubahan yang adaptif ya di era industri 4.0 sekarang. Jadi contohnya kita lihat pabrik Nokia ya, itu mungkin meresponnya agak lama sehingga kalah oleh kompetitornya, sehingga dulu yang menjadi brand spesial untuk alat komunikasi tergeser oleh produk-produk merek dagang yang baru, bahkan sama sekali baru. Dari sana kita bisa belajar bahwa kelenturan itu bisa menjadi jawaban terhadap tantangan zaman. Intinya selama tidak kaku atau tidak kolot dalam mempertahankan prinsip. Prinsip sebenarnya baik-baik saja, tapi kembali lagi ada yang lebih utama. Karena dalam perusahaan atau berusaha itu tidak hanya memikirkan ego pemilik usaha itu sendiri, tapi juga ego semua SDM yang terkait di dalamnya, bahkan juga ego atau kebutuhan konsumen-konsumennya. Ya, jadi itu adalah konsep yang keempat, kelenturan. Kemudian ada konsep kewirausahaan yang berupa kekuatan, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar. Oke, jadi bukan kemampuan otot seperti gambar animasi di sebelah ini ya, dan itu hanya ilustrasi saja. Intinya adalah kondisi fisik yang itu sangat penting dalam merespon kegiatan berwirausaha karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Oke, jadi 4 komponen sebelumnya yang saya sebutkan tadi itu juga dipengaruhi oleh kekuatan pelaku usaha sendiri. Kekuatan fisik terutama adalah merespon kegiatan wirausaha ya. Jadi dengan mau menjadi yang terdepan, bertahan dalam pandemi. Jika memiliki semua unsur ini dalam diri seorang pelaku usaha, maka akan sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya. Oke, jadi itu adalah beberapa konsep-konsep kewirausahaan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha. Oke, kemudian ada juga istilah semangat kewirausahaan. Beberapa semangat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah tentunya harus yang pertama memiliki cita-cita dan berusaha mewujudkan cita-cita itu. Jadi mungkin mulai dari sekarang atau mungkin beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu punya angan-angan, punya keinginan untuk mewujudkan usaha apa, mungkin perlu kok dijalankan dulu karena semuanya itu memang harus dimulai. Toh ya kalau prinsip-prinsip berusaha itu istilahnya ada yang menyebutkan habiskan jatah gagalmu dulu. Jadi memang ada ketakutan itu atau munculnya mimpi itu suatu hal yang berat karena memang tidak pernah dimulai. Kemudian yang kedua adalah berani menanggung risiko. Ya, ini terus terang sangat menjadi beban biasanya bagi seorang wirausahawan pemula untuk tidak berani mengambil keputusan mau atau tidak mengeksekusi impian-impiannya tadi. Kemudian yang ketiga adalah berdaya kreasi tinggi.
inovasi ya di sini. Kemudian tentu juga harus mau dan suka bekerja keras. Kemudian berkepribadian tangguh, rasa percaya diri yang kuat, dan tidak pelin-pelan. Oke, tidak pelin-pelan ya kata kunci penekanannya di situ. Sehingga apabila sudah mengambil suatu keputusan, memang harus diikuti oleh beberapa konsekuensi terhadap keputusan tersebut. Memang tidak ada keputusan yang benar-benar betul ya, apalagi dalam hidup ini, terutama dalam berwirausaha. Setidaknya kita bisa menunjukkan konsistensi ya. Apabila sudah fokus untuk terjun dalam salah satu bentuk usaha, sebaiknya memang difokuskan dulu sampai benar-benar stabil ya. Usaha itu baru mungkin nanti melirik sektor usaha yang lain. Ini adalah bentuk kepribadian yang tangguh dan tidak pelin-pelan. Kemudian juga luwes dan mampu mengorganisasi diri, anak buah, teman, dan rekan kerja lain. Oke, di sini adalah penekanannya adalah komunikasi ya. Intinya adalah seorang wirausahawan itu memang dituntut untuk sangat meningkatkan soft skill ya. Jadi tidak hanya hard skill atau kemampuan teori dan praktek dalam bidang usahanya untuk menghasilkan produk atau jasanya, tapi juga membina hubungan komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Kemudian adalah yang ketujuh, mengutamakan keberhasilan yang menguntungkan. Untung di sini perspektifnya tidak hanya untung versi wirausahanya ya, tapi juga untung juga untuk konsumen. Dia merasa sudah terpenuhi kebutuhannya dengan membeli produk atau jasa yang Bapak Ibu tawarkan, sehingga simbiosis mutualisme itu benar-benar tercipta, tidak hanya keuntungan satu pihak saja. Kemudian kalau seperti itu nanti trust atau kepercayaan konsumen akan berkurang, dan tentunya mau beralih usaha apapun bentuknya, jika sudah tidak dipercaya oleh konsumen, itu merupakan harga yang sangat tidak bisa ditawar. Jadi memang integritas suatu perusahaan atau usaha itu memang harus ditentukan oleh pemilik atau orang-orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedelapan dan yang terakhir adalah hemat dan tidak konsumtif. Ya, tentu karena ini usaha itu dilakukan untuk menambah pundi-pundi penghasilan ya tentunya. Jadi apabila ada upaya-upaya yang justru kontradiktif dengan tujuan kenapa melakukan usaha ini, tentu itu harus dikurangi. Kemudian juga memang harus dibedakan ya, memang antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan. Kalau memang harus belanja konsumtif untuk peningkatan kapasitas produksi suatu usaha yang Bapak Ibu geluti, itu memang termasuk dalam upaya-upaya pengembangan. Jadi bukan karena kebutuhan pribadi Bapak Ibu ya. Oke. Itu dulu yang mungkin materi pertemuan pertama dari saya. Oh ya, masih ada satu slide terakhir. Nah, ini hubungan antara semangat kewirausahaan, kemudian ada gairah kerja karena menyukainya, kemudian juga disupport oleh motivasi yang tinggi, itu akan mudah mengarah atau melangkah untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kerja dalam usahanya. Jadi, kenapa kok seorang wirausaha itu merasa sense of belong ya, atau rasa kepemilikannya tinggi, karena memang semua mulai dari tahap ide masih berupa imajinasi abstraksi, itu mereka yang menentukan sampai ke eksekusi, berangkat dari motivasi, dukungan, dan gairah-gairah. Apalagi mungkin ada satu poin lagi ya di sini, kebutuhan ya. Jadi kalau sudah namanya didesak oleh kebutuhan, pasti orang akan muncul istilahnya
kekuatan dalam dirinya yang bahkan orang itu tidak menyangka bisa melakukan upaya-upaya inovasi seperti apa, kreativitas seperti apa, apabila tidak oleh kebutuhan. Oke, kemudian setelah tercapainya kreativitas dan inovasi, baru masuk tahap komitmen tinggi dan fokus pada usahanya ya. Jadi kembali saya sampaikan memang komitmen dan fokus, tidak plan juga memang benar-benar dilandasi dengan niat yang sangat tinggi, pasti akan sampai pada muara terakhir itu terwujudnya keberhasilan dalam berwirausaha. Jadi ini adalah alur hubungan-hubungan antara motivasi, semangat, gairah kerja dalam mencapai muara atau tujuan untuk mewujudkan keberhasilan usaha. Ya, semoga cukup jelas penjelasan dari saya dan mohon maaf ini agak kurang terang ya karena ini di sini malam hari. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Pertemuan pertama saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.